Bursa transfer Inter Milan musim panas ini bisa dibilang seperti drama tanpa ending. Rumor datang silih berganti, nama-nama besar dikaitkan, tapi akhirnya semua berakhir tanpa kepastian. Fans jadi bingung dan frustrasi, bukan karena ekspektasi mereka kelewat tinggi, tapi karena Inter seperti menghabiskan waktu dengan skenario yang nggak pernah selesai. Di bawah pelatih baru Cifu, situasi ini makin bikin tanda tanya besar. Apakah ini strategi yang direncanakan, atau justru cerminan kegagalan manajemen dalam menggarap kebutuhan tim? Sementara rival-rival mereka sibuk memperkuat skuad, Inter justru tampak jalan di tempat. Minim pembenahan kontras banget dengan ekspektasi. Apalagi status mereka sebagai salah satu raksasa Italia. Liga domestik jelas nggak akan mudah, dan Liga Champions menuntut kedalaman skuad yang lebih serius. Pertanyaan besar pun muncul. Dengan kondisi begini, apakah Inter siap bersaing di level tertinggi atau malah cuma jadi pelengkap di meja besar Eropa? Semua mata kini tertuju pada Cifu. Sebagai pelatih baru, ia datang dengan ide segar. Tapi tanpa tambahan pemain top, ruang geraknya sangat terbatas. Ia harus bekerja dengan skuad warisan sambil menanggung ekspektasi publik yang berat. Bebannya jelas dobel, bukan cuma membuktikan kualitasnya, tapi juga memastikan Inter tetap kompetitif di Serie A dan Eropa. Kalau gagal, musim 2025-2026 ini bisa berubah jadi tontonan yang lebih mirip perjudian besar ketimbang proyek ambisius. Inter Milan telah selesai merampungkan 5 perekrutan pada bursa transfer musim panas ini untuk memperkuat skuad asuhan Christian Cifu. Nama-nama seperti Manuel Akanji, Andy Diouf, Petar Sucic, Angge Yohan Boni, dan Luis Henrique resmi mengenakan seragam nerazzurri. Sekilas, aktivitas ini terlihat aktif dan menjanjikan. Tapi kalau ditarik lebih dalam, upaya tersebut jelas belum cukup untuk menutup seluruh lubang yang ada di dalam tim. Masalah terbesar terletak pada gagalnya Inter mengamankan target utama. Ademola Lookman, penyerang Atalanta yang diincar sejak awal, tetap tak tersentuh. Ladea menolak mentah-mentah setiap tawaran, seberapa besar pun Inter mencoba. Kegagalan ini meninggalkan celah besar, karena Cifu sebenarnya membutuhkan tambahan daya ledak di lini depan. Tanpa Lookman, serangan Inter dikhawatirkan masih kurang variasi dan ketajaman. Bukan hanya Lookman, Inter juga menaruh perhatian besar pada Manu Kone dari AS Roma. Sang gelandang Prancis dipandang sebagai solusi untuk memperkuat lini tengah. Namun Giallorossi tak goyah. Tawaran datang, tawaran ditolak. Pada akhirnya Inter terpaksa beralih kepada Andy Diouf. Pertanyaannya sekarang, apakah Diouf benar-benar bisa menjadi jawaban atau sekadar opsi darurat yang dipaksakan? Serie A bukan kompetisi yang ramah bagi pemain yang lambat beradaptasi, dan Cifu tentu tak punya banyak waktu menunggu. Diouf sendiri kemungkinan besar akan langsung diuji dalam laga besar, Derby d'Italia kontra Juventus. Itu akan menjadi panggung pertama untuk membuktikan apakah ia bisa memenuhi ekspektasi atau justru jadi sorotan karena belum siap. Inter butuh jawaban cepat, sementara publik masih menyimpan keraguan. Apalagi, bayang-bayang kegagalan mendatangkan Lookman dan Kone masih menghantui, membuat standar penilaian pada rekrutan baru otomatis lebih tinggi. Di balik semua itu, ada rasa penyesalan yang sulit disembunyikan. Fans tahu, Lookman dan Kone bukan sekadar tambahan, tapi bisa jadi pembeda yang membuat skuad ini lebih lengkap. Sekarang, Cifu harus bekerja dengan apa yang tersedia, bukan apa yang ia harapkan. Beban berat sudah menanti, menjaga Inter tetap kompetitif di Serie A sekaligus bersaing di Liga Champions. Musim ini pada akhirnya akan menjadi ujian nyata. Apakah Inter bisa melangkah dengan komposisi yang ada, atau justru terseret ke dalam drama tanpa ending yang sama seperti bursa transfernya? Langkah ini semakin menegaskan bahwa Inter berupaya menurunkan rata-rata usia skuad. Namun, di balik niat itu, muncul satu kenyataan yang sulit ditolak. Strategi transfer Inter musim panas ini tetap sulit dipahami. Para penggemar dibuat geleng-geleng kepala karena klub terlihat kerap berubah arah dalam menentukan target, seolah tidak memiliki peta yang jelas untuk membangun tim. Contoh paling nyata adalah ketika Inter dikabarkan mengincar Giovanni Leoni.
Bek muda penuh potensi itu akhirnya justru berlabuh ke Liverpool, sementara Inter tidak mendatangkan pengganti di posisi yang sebenarnya cukup krusial. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Inter memang percaya diri dengan stok bek yang ada, atau sebenarnya mereka kalah cepat dan kalah strategi di bursa transfer? Hal serupa terjadi dalam kasus Ademola Lookman. Namanya sudah lama menjadi incaran, bahkan disebut sebagai prioritas utama untuk menambah variasi serangan. Tapi yang terjadi justru berbeda. Lookman tetap di Atalanta, sementara Inter malah beralih merekrut gelandang. Dari sini muncul kesan bahwa arah transfer lebih reaktif ketimbang proaktif, menimbulkan kebingungan di kalangan fans yang sudah menaruh ekspektasi tinggi. Meski begitu, harus diakui ada beberapa perekrutan yang patut diapresiasi, khususnya Andy Diouf yang dinilai punya prospek cerah untuk jangka panjang. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling mencolok adalah sejauh mana Christian Cifu dilibatkan dalam pengambilan keputusan transfer. Dari luar, terlihat seakan-akan manajemen bergerak dengan agenda sendiri, sementara kebutuhan pelatih hanya dipenuhi sebagian. Jawaban yang paling masuk akal, Cifu diberi suara, tapi tidak punya kendali penuh. Artinya, ia harus beradaptasi dengan paket skuad yang diberikan, bukan benar-benar membentuk tim sesuai dengan visinya. Hal ini jelas menambah beban karena ekspektasi besar musim ini tetap ditaruh di pundaknya, meski senjata yang ia dapat tidak sepenuhnya sesuai dengan permintaan. Apa yang kini jadi tantangan terbesar sebenarnya adalah Cifu tidak hanya membutuhkan rencana, tapi eksekusi dengan materi yang tak sepenuhnya sesuai harapan. Ia sudah melakukan pertemuan hampir 2 jam dengan direksi Inter, termasuk Marotta, Ausilio, dan Bacin untuk berbicara transfer. Target seperti Ederson saja bisa terjadi kalau ada keberanian menjual pemain seperti Calhanoglu. Ini sinyal penting, Cifu harus jadi penghubung antara visi pelatih dan realitas pasar. Pertama, Cifu harus membangun identitas taktik yang fleksibel dan adaptif. Ia sendiri sudah menyampaikan keinginan membuat Inter jadi tak lagi mudah diprediksi, beralih dari pola 3-5-2 Inzaghi ke formasi 3-4-2-1 yang memberi kebebasan besar di lini serang dan tekanan tinggi defensif. Itu modal bagus. Sekarang, tugasnya adalah mengimplementasikan sistem itu dengan efektif memakai materi yang ada, baik itu Diouf maupun rekrutan anyar lainnya. Kedua, fokus fisik dan mental tidak bisa dianggap main-main. Dari laporan Corriere dello Sport, Cifu sudah mengidentifikasi masalah klasik Inter. Performa meledak di babak pertama, tapi drop di babak kedua. Itu indikasi kuat soal kondisi fisik dan daya tahan mental. Solusinya jelas, intensifikasi program fisik dan stamina di latihan, plus mental toughness agar pemain tidak goyah saat situasi menekan. Cifu harus jadikan stamina sebagai senjata tanding, bukan beban. Ketiga, dia harus memastikan pengaruh pemain belum luntur. Cifu sendiri pernah menegaskan, "Saya belum pernah lihat pelatih bagus tanpa pemain berkualitas. Pelatih bisa membawa ide dan identitas, tapi pertandingan dimenangkan di lapangan." Jadi, motivasi, membangun chemistry, dan mengangkat performa individu jadi krusial. Khususnya bagi bakat muda atau rekrutan seperti Diouf, yang dianggap punya potensi panjang, Cifu wajib menemani adaptasi mereka sejak pelatihan, bukan menunggu debut kompetitif. Keempat, pendekatan berbasis analisis data adalah jalan tengah cerdas. Meski artikel dari Inggris membahas transfer Premier League, inti pesan tetap relevan. Transfer selalu punya risiko, hanya sebagian kecil yang benar-benar sukses, dan kesuksesan jangka panjang lebih tergantung pada budaya klub, manajemen internal, dan strategi jangka panjang daripada belanja besar-besaran saja. Jadi, Cifu sebaiknya bekerja sama dengan tim analisis klub untuk mengevaluasi kandidat yang sudah ada, memaksimalkan potensi, bukan terus menyesali yang tidak datang. Akhirnya, komunikasi yang transparan dan kolaboratif dengan manajemen harus berjalan mulus. Javier Zanetti sudah memberikan pernyataan publik bahwa mereka percaya penuh pada Cifu dan siap melakukan segala hal untuk sukses di bursa transfer, tapi itu hanya awal. Cifu harus menjaga agar dialog itu terus berlanjut, menyampaikan kebutuhan nyata ke manajemen,
tapi juga realistis memanfaatkan pemain yang tersedia dan kondisi internal klub saat ini. Jadi intinya, dalam skenario drama tanpa ending ini, Cifu harus menjadikan personel apa adanya sebagai panggung utama perubahan. Merangkai taktik fleksibel, bangun fisik dan mental, perkuat ikatan personal dengan skuad, manfaatkan data untuk keputusan tepat, dan jaga komunikasi dua arah dengan manajemen agar bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar bangkit dan kompetitif di Serie A maupun Eropa. Momentum awal musim yang meledak meyakinkan. Kemenangan telak 5-0 atas Torino seolah menjadi sinyal kuat bahwa Inter di bawah Cifu siap bergerak agresif. Gol-gol dari Bastoni, Thuram, 2 gol, Lautaro Martinez, dan Boni menggambarkan dominasi utuh Inter sejak menit pertama hingga peluit akhir. Namun euforia itu cuma bertahan seminggu. Ketika menghadapi Udinese di kandang sendiri, Nerazzurri harus menyerah 1-2. Inter sempat unggul lewat Dumfries, tapi penalti keliru dan gol kedua sebelum turun minum dari Atta menggugurkan mentalitas tim. Dua laga awal ini menyingkap tantangan besar yang ada. Inkonsistensi performa. Inter mampu menunjukkan kelas di laga pertama, lalu membayar mahal atas detail kecil di laga kedua. Cifu dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga ritme positif dan mentalitas juara tetap tertanam sejak menit awal. Dia harus menggarap kesiapan skuad untuk menjaga konsentrasi penuh sepanjang 90 menit. Bukan hanya punya tenaga, tapi juga ketahanan mental saat tekanan meningkat. Kedepan, tantangan utama di Serie A adalah bagaimana mengubah momentum kilat menjadi konsistensi. Inter perlu menghindari jebakan lawan-lawan yang menunggu dengan disiplin tinggi dan strategi terukur. Laju Napoli, Juventus, dan Roma di awal musim sudah menjadi pengingat brutal bahwa setiap poin sangat menentukan. Cifu harus membangun mental tidak lengah pada tim, baik saat di depan atau tertinggal, agar kompetisi gelar tetap dalam genggaman. Di sisi lain, ambisi Inter di Liga Champions menambah beban. Abiang konsentrasi pada pertandingan-pertandingan besar di Eropa, Cifu harus memastikan rotasi, termasuk mempercayakan pemain-pemain muda seperti Diouf atau Sucic tetap efektif, sekaligus menjaga kedalaman skuad agar terus kompetitif di dua front. Kekalahan dini di Serie A sebenarnya bisa menunda ritme juara. Namun, jika dikelola dengan taktik dan mental yang tepat, kecerobohan melawan Udinese itu bisa menjadi bahan bakar untuk membentuk Inter yang benar-benar siap bertarung di level tertinggi, bukan sekadar drama tanpa ending, tapi kisah kebangkitan yang kental dengan strategi dan karakter.